Panggil. Apa? Lagi. Ngirim. Nah, Alpan gitu. Tuh Alpannya tuh. Sebutin. Oh, di situ. Ya, di mana kok Alpan gitu? Di mana Alpan? Tuh, ada kakak. Aduh, bilang lagi dia. Lagi. Nah, jangan matikan kameranya, Alpan bilang. Halo ya. Bilang dulu. Bilang ya. Kakak, jangan matikan kameranya, kakak. Jangan matinya. Jangan dimatikan kameranya. Jangan matikan kameranya. Itu dia. Halo adik-adik yang Bilang apa halo. kabar? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Tirsa. Iya, selamat hari Minggu juga Cece. Selamat hari Minggu Bang Yafet. Selamat hari Minggu juga buat adik-adik semua yang ada di rumah. Halo. Coba kita sapa-sapa dulu kali ya Kak Tirsa. Dari siapa dulu nih Kak Tirsa? Dari itu Ken sama Ones coba. Oke. Hai Ken sama Ones. Apa kabar? Apa kabar? Hai. Mamanya yang jawab ya. Apa kabar nih Ken sama Ones? Baik. Baik ya. Coba kalau baik mana jempolnya? Coba tunjukin. Hai Ken. Kabar baik? Baik ya. Puji Tuhan. Kita coba ke ini nih. Misal nih yang ada bandonya cantik banget ya. Kita coba. Hai Misal, hai Jose. Apa kabar? Gimana nih kabarnya? Baik nggak? Baik. Baik, weh. Puji Tuhan. Kalau siapa lagi nih? Itu yang Alvan sama Lewatan berkat bisa ikut sekeluarga. Hai Alvan, hai Radinka. Apa kabar? Lewatan berkah. Saya juga dapat doa pujiannya. Siapa yang pimpin pujian? Yang pimpin pujian. Hai Joiner. Halo. Alvan sama Radinka mana suaranya nih? Halo. Diam deh. Halo nih aku udah ngomong. Nginap di mana tonton? Joiner kenapa itu? Hai Joiner. Kemana? Hai. Apa kabar? Baik. Baik. Baik, puji Tuhan. Kemarin kami Oke, Elita apa kabar? Apa kabar? Ini baru pulang. Baik. Baik, puji Tuhan. Siapa lagi nih Kak? Sisi dan Lovely. Oh iya, Buka oke. dong kameranya. Sisi sama Lovely, buka dong kameranya, kita mau lihat nih wajah-wajah yang cantik-cantik ini. Yang jauh dari Bontang ya Kak ya. Kenapa Kak? Ya, Bang. Pasti murah. Radinka belum ada suaranya tadi ya Kak. Gimana kabarnya Radinka dan Alvan? Baik. Baik, puji Tuhan. Semuanya baik ya Kak Cik. Puji Tuhan. Kak Tirsa ya, baik semuanya. Oke, kita sebelum kita mau mulai sekolah minggu kita mau doa dulu ya. Oke, adik-adik yang di rumah semuanya lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul lagi Tuhan, meskipun via Zoom Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Berkati Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami, biar Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin, yeay. Oke, yuk yang belum buka kameranya kita dibuka dulu ya kameranya ya. Biar kita bisa lihat ya Kak Tirsa ya, muka-muka yang cantik, yang ganteng, kan udah siap-siap, udah rapi-rapi nih. Iya, udah semangat memuji Tuhan, nggak kelihatan mukanya kan sayang ya Kak Tirsa ya. Buka dong kameranya. Buka kameranya dong semuanya.
Joiner. Dong kameranya. Kak Sisi Isi sama Kak Lovely dibuka dong. Ada joiner. Joiner yang bener dong. Oke, kita mau muji Tuhan ya. Yuk, adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Yuk sambil tepuk tangan semuanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Oke, kita mau langsung lanjut lagu kedua. Ayo yang masih duduk kita berdiri yuk. Kita mau sama-sama gerak yuk. Ayo, ayo. Ayo Elita, Jose, Michal, Ken, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk kita mau gerak semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay. Oke adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Oke, kita mau tanya ayat hafalan dulu ya kali ya Kak Tirsa. Ayo siapa yang hafal ayat hafalannya? Ayo siapa yang hafal? Angkat tangannya, yuk. Siapa ini yang hafal? Ada yang masih ingat nggak ya ayat hafalannya? Ken? Ken ingat?
Ayo, siapa yang masih ingat? Jose? Michelle? Gak tahu kemarin apalagi. Elita? Elita enggak juga. Radinka? Apa? Mana suaranya nggak Nggak. kedengaran? Panik dia cari Kak Eca. Ayo, joiner mungkin? Atau Alvan? Alvan ingat? Ada yang masih ingat? Hafalan Tangannya 2 minggu yang lalu di mana ya? Gak ada yang ingat ya? Ayo di mana ya? Saya. Oh oke. Wih, kita tepuk tangan dulu buat Radinka dong Kak. Oke, silakan Radinka. Di Galatia 6 ayat 10, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Oke. Terima kasih Radinka. Ada lagi? Ayo yang Alvan boleh tuh dibantu sama Kak Radinka. Alvan mau. Galatia. Alvan mau coba? Ya, yang Galatia. Bilang, Van. Galatia. Galatia, Van. Oh, yang lalu. Oh ya, ada kalau dia ini nggak apa-apa. Elita. Yang lain mungkin ada yang mau coba Elita mungkin? Elita. Oh ya, silakan Elita. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Oke, terima kasih Elita. Ada lagi? Michelle, kita mau coba. Ayo, silakan Michelle. Joiner. Oh, joiner dulu. Oke, silakan joiner. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Oke, terima kasih joiner. Ada lagi? Michelle sama Jose mau coba? 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik untuk semua orang. Oke. Terima kasih Michelle. Abang Jose. Galatia 6 ayat 10. Marilah berbuat baik ke semua orang. Kepada semua orang ya. Makasih Abang Jose. Oke, wah luar biasa ya. Semuanya mau coba loh. Keren. Tepuk tangan dulu buat semuanya yuk. Keren. Oke. Kita mau menyembah Tuhan. Kita datang semua ya adik-adik. Ambil sikap berdoa semuanya, tutup matanya, oke? Kita mau menyembah Tuhan. Dengan
mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kamilda yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak yang di rumah Tuhan, biar mereka boleh mengerti Tuhan, mereka boleh menangkap Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu buat anak-anak sekolah minggu di rumah Tuhan. Terima kasih Allahku, kami mengucap syukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan Kamilda. Oke, halo semuanya. Halo. Selamat sore, shalom. Halo. Mana ini kayaknya agak ke pinggir. Oh, sini sudah tengah ya. Oke, suaranya udah kedengaran semuanya? Sudah. Ya, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini? Siap. Oke, langsung aja Kakak, PPT-nya ditampilkan. Oke, Kakak mau cerita tentang seorang nabi. Oke, seorang nabi yang bernama Elia dan seorang janda. Kenapa ya nabi ini dengan seorang janda? Kira-kira adik-adik sudah tahu enggak nabi itu apa ya? Oke, adik-adik ada yang tahu tidak? Kalau belum tahu, Kakak kasih tahu dulu ya. Oke, nabi itu adalah orang pilihan. Nah, orang pilihan Tuhan ya kan untuk Tuhan menyampaikan wahyunya. Wahyu itu siapa ya? Itu teman saya Kakak. Oh, bukan ya. Wahyu itu perkataan Tuhan. Jadi, nabi adalah seorang pilihan ya kan untuk Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi perkataannya. Mungkin itu untuk orang lain atau untuk suatu raja pemerintahan. Nah, jadi Tuhan memakai nabi. Oke, lanjut lagi slide-nya Kakak boleh disampilkan. Oke, Kakak mau cerita nih. Pada zaman dahulu, nah ada kerajaan yang bernama Kerajaan Israel. Oke, Kerajaan Israel. Nah, Kerajaan Israel itu dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya itu nama Isabel. Nah, tapi raja ini memimpin dengan jahat, ya kan? Dan mereka juga termasuk penyembah-penyembah Baal. Nah, penyembah-penyembah Baal itu mereka yang nyembah-nyembah benda, mereka sembah patung-patung mereka sembah, mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan pun menyampaikan ke nabi, ya kan, ke Nabi Elia, ya kan, untuk Elia tolong sampaikan perkataanku kepada Raja Ahab. Akhirnya Raja Ahab pun datang ke kerajaan dan dia sampaikan ya kan kepada raja apa yang Nabi Elia dengar dari Tuhan. Akhirnya Nabi Elia pun menyampaikan ke Raja Ahab bahwa pemerintahannya di negerinya akan terjadi kelaparan ya kan, kelaparan dan tidak turun hujan, jadi akan terjadi kekeringan. Nah, selama 1 tahun. Wah, akhirnya Nabi Elia menyampaikan ya kan apa yang menjadi perkataan Tuhan ke Raja Ahab. Setelah dia menyampaikan, lanjut lagi slide-nya Kakak. Slide-nya yang nomor 3. Oke, sudah? Tidak berputar. Oke, bentar ya adik-adik ya. Oke, tadi kita sudah sampai Nabi Elia menyampaikan perkataan Tuhan ke Raja Ahab bahwa Tuhan menghukum ya kan, menghukum pemerintahannya ya kan, akan terjadi hujan, tidak terjadi hujan selama 1 tahun dan akan terjadi kelaparan. Waduh, bagaimana itu ya selama 1 hari aja, mungkin seminggu tidak turun hujan, bagaimana? Susah air ya kan? Kita susah air, jadi susah. Terus tidak bisa mandi, tidak bisa minum. Nah, kalau tidak air sangat susah ya. Tumbuhan-tumbuhan juga nanti akan mati ya kan. Mereka tidak ada air yang menyiram ya kan. Jadi
itu bisa menjadi kekeringan ya kan. Nah, jadi kalau tidak ada air sangat susah. Jadi Raja Ahab pun dihukum oleh Tuhan untuk setahun tidak ada air, tidak ada hujan dan terjadi kelaparan. Jadi kelaparan. Nah, setelah menyampaikan hal itu, Nabi Elia pun pergi ya kan, pergi. Dia tinggal di pinggir Sungai Kerit, ya kan? Dia tinggal di Sungai Kerit. Nah, selama dia tinggal di Sungai Kerit, Tuhan pun sangat memelihara Nabi Elia. Nah, dengan apa Tuhan memelihara Nabi Elia? Nah, Tuhan pun memakai burung-burung. Tuhan memakai burung gagak untuk akhirnya memberi makan Nabi Elia. Wah, keren banget ya cara Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan bisa memakai burung untuk memelihara Nabi Elia. Nah, semakin lama, hari demi hari akhirnya Sungai Kerit pun menjadi kering ya kan karena tidak ada hujan. Nah, sungai menjadi kering, terus tumbuh-tumbuhan juga sudah mati karena tidak ada air ya kan, tidak ada air hujan untuk akhirnya menyirami tumbuhan-tumbuhan tersebut. Akhirnya Tuhan berkata lagi kepada Nabi Elia, Elia pergi ke negeri Sarfat ya kan. Akhirnya Elia pun pergi ke negeri Sarfat. Tuhan bilang di sana nanti ada seorang janda yang akan memelihara Elia. Akhirnya pun Elia pergi ke negeri Sarfat. Waktu dia sampai di negeri itu dia pun melihat, kayaknya ini deh orangnya. Maka ini ke orangnya yang dipakai Tuhan. Nah, akhirnya dia pun menghampiri orang tersebut. Dan dia menemui janda tersebut. Aku boleh minta minum dan sepotong roti? Nah, orang itu pun akhirnya meminta sepotong roti dan air minum kepada janda tersebut. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Adik-adik, ternyata janda itu dalam hati berpikir, aduh, bagaimana ini? Di rumah hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Nah, itu kue terakhir bahan terakhir untuk bisa membuat kue untuk nanti dimakan anaknya. Bagaimana ini? Ada yang meminta, ya kan? Ada yang meminta sepotong roti dan air minum, ya kan? Wah, si janda dari Sarfat itu sangat gelisah. Aduh, bagaimana ini ya? Tepungnya cuma segenggam nih. Terus minyaknya cuma sedikit, tidak cukup. Nanti buat anak saya kalau sudah saya kasih, nanti anak saya tidak makan. Wah, janda Sarfat itu sangat bingung. Tapi karena Tuhan sudah memerintahkan ya kan, sudah memakai janda Sarfat itu untuk memelihara Nabi Elia, akhirnya janda Sarfat itu dengar-dengaran ya kan apa yang terjadi. Janda Sarfat itu pun memberikan dia membuat bahan terakhir itu, dia membuat kue dan akhirnya pun diberikan ke Nabi Elia. Wah, dia memberikan bahan terakhirnya untuk Nabi Elia. Dan Nabi Elia pun memakan apa yang sudah disediakan oleh janda Sarfat. Dia makan kuenya dan dia minum ya kan air yang tadi dia minta. Terus apa yang terjadi? Bagaimana dong dengan anak janda Sarfat ya kan? Sudah tidak ada lagi tepung, sudah tidak ada lagi minyak ya kan? Nah, pas janda Sarfat ke dapur, wah, ternyata mukjizat Tuhan terjadi ya adik-adik. Waktu dia lihat, loh, kok masih ada tepungnya? Wah, masih ada minyaknya. Wah, dan itu pun tidak berkurang ya kan? Tidak berkurang-kurang. Wah, akhirnya dia bisa membuat kue setiap hari ya kan? Ternyata waktu dia belajar, janda Sarfat belajar percaya dan taat ya kan? Dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan, wah, mukjizat Tuhan terjadi. Tepungnya masih tersedia, minyak-minyaknya pun terus terisi adik-adik. Wah, hari ini kita belajar ya kan bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia ya kan. Cara Tuhan tuh begitu kreatif ya adik-adik yang tadi kalau adik-adik dengar, nah bagaimana Tuhan tadi bisa memakai burung gagak ya kan. Burung gagak Tuhan pakai untuk memelihara Nabi Elia ya kan, untuk membawa makanan. Makanan itu untuk Nabi Elia. Terus waktu Nabi Elia pun percaya waktu Tuhan utus untuk pergi ke Sarfat. Nah, dia pun pergi ya kan, di sana Nabi Elia pun tidak tahu apa yang terjadi kan, bagaimana apakah nanti dia bisa makan atau, tapi Tuhan memelihara lewat seorang janda ya kan. Nah, waktu dia di sana pun janda itu pun juga ternyata tidak berkecukupan, tapi Tuhan lewat dia juga mau ya kan percaya dan taat ya kan perkataan Tuhan. Akhirnya Tuhan pun bekerja begitu luar biasa juga buat janda Sarfat. Akhirnya janda Sarfat pun
bisa terus makan ya kan, memberi makan anak-anaknya ya kan, mereka pun akhirnya tidak kelaparan. Oke adik-adik, kira-kira dari tadi kakak cerita ini adik-adik paham atau ada yang sedikit kurang jelas? Mana nih suaranya? Hah? Tadi kakak cerita tentang siapa ya? Coba ada yang bisa bantu jawab? Elia. Oh, Radinka. Kakak cerita tentang apa Radinka? Coba Radinka ceritain yang Radinka tangkap. Halo, Radinka? Oh, belum. Oke, yang lain coba. Mana yang lain? Kakak mau dengar dulu nih. Oh, belum ada. Nah, tadi kakak cerita tentang Nabi Elia dan Janda Sarfat. Oke, tadi kakak cerita tentang Nabi Elia dan Janda Sarfat. Bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia, ya kan? Nah, Tuhan memakai burung dan seorang janda. Nah, mungkin teman-teman juga adik-adik juga pernah kan? Nah, Tuhan memakai orang tua adik-adik ya kan, mama papa untuk memelihara adik-adik ya kan. Tuhan memakai guru-guru di sekolah juga bisa untuk memelihara adik-adik, untuk adik-adik pintar ya kan? Tambah pintar. Terus Tuhan juga melihara dengan memberi kesehatan ya kan adik-adik. Nah, sehingga hari ini adik-adik bisa bersama-sama dengan teman-teman ya, kumpul di Zoom ya kan, bersama-sama sekolah minggu ya kan, sama minggu ceria. Nah, Tuhan punya cara yang begitu luar biasa ya kan adik-adik untuk memelihara adik-adik. Nah, jadi Tuhan memiliki cara-caranya yang kreatif ya kan. Kadang kita pun tidak pernah pikirkan bagaimana cara Tuhan nolong. Mungkin adik-adik bingung, aduh Tuhan bagaimana ya nanti aku nih ujiannya bisa enggak ya Tuhan aku jawab. Nah, Tuhan pasti punya cara-cara yang keren ya kan buat menolong adik-adik untuk akhirnya adik-adik bisa menjawab ya kan, menjawab ujian. Nah, bagaimana waktu mungkin adik-adik renung-renung aku bisa udah sampai kelas 6 SD ya. Wah, nah berarti Tuhan memelihara ya kan waktu adik-adik masih bayi sampai sekarang ya kan usianya adik-adik. Nah, adik-adik Tuhan bisa memakai orang lain ya kan untuk memelihara adik-adik. Mungkin teman-teman juga di sekolah. Mungkin waktu adik-adik di sekolah, waktu adik-adik aduh uang jajannya ketinggalan ya, aduh di sekolah kelaparan nih. Tiba-tiba temannya, kamu mau enggak roti aku? Nah, tiba-tiba temannya tawarin rotinya. Nah, itu juga bisa jadi cara Tuhan memelihara adik-adik. Atau adik-adik lupa, duh aku di sekolah, lupa bawa pensil lagi nih. Aduh, bagaimana nanti ini di sekolah mau nulis? Nah, tiba-tiba temannya, oh kamu udah ada pensil kah? Temannya lihat, ih kamu kenapa ini kok gerasa gerusuk nyari apa? Aku cari pensil nih, pensilku enggak ada. Oh ini pakai pensil aku aja dulu. Nah, berarti Tuhan juga bisa memakai teman kita ya kan untuk memelihara adik-adik. Coba adik-adik pernah ngalamin enggak hal-hal seperti itu? Kalau ada coba kakak mau dengar ceritanya adik-adik. Mungkin lagi main atau lagi di sekolah, lagi di rumah. Nah, ada yang mau cerita? Coba mana nih suaranya? Halo? Hai. Nah, coba kayak kemarin waktu acara apa ya? Natal. Acara Natal. Kalau kakak bilang halo, jawabnya apa? Masih ingat enggak? Ayo. Iya, kalau kakak bilang halo, hai, oke? Jadi nanti langsung jawab aja ya. Oke, halo. Hai. Halo, hai. Oke, good. Berarti sudah fokus semua nih, jawabnya bener nih. Ada yang mau cerita enggak bagaimana teman-teman alami pemeliharaan Tuhan? Ayo kakak mau dengar nih. Jangan malu-malu. Ada? Apa tadi? Ada dong. Apa itu? Suara siapa itu? Joiner. Wah, langsung mati nih.
Joiner mana wajahnya Joiner? Joiner sekarang jarang buka kameranya loh. Ini. Wah, itu wajah gantengnya terlihat akhirnya. Oke, Joiner mau cerita enggak? Tidak. Tidak. Wah, oke Joiner. Nah, mungkin kakak bisa kasih contoh lagi. Mungkin waktu eh, adik-adik mungkin waktu main kan, main tiba-tiba waktu main-main jatuh. Nah, Tuhan juga bisa pakai teman kita kan langsung ditolongin. Nah itu juga bisa. Jadi Tuhan memelihara adik-adik. Jadi kita juga mau terus bersyukur ya adik-adik buat setiap hal-hal yang kita alami ya kan, buat setiap hal yang mungkin kelihatannya sederhana ya kan, kelihatannya kecil tapi tuh kita mau bersyukur ya adik-adik buat apa yang Tuhan kerjakan buat adik-adik semua. Oke, mau belajar bersyukur? Terus bersyukur? Mau? Angkat jempolnya. Uam. Apa Joiner? Mau. Oh ya, mau. Oke, Joiner. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita ke ayat hafalannya. Oke, ayat hafalannya di Matius 6 ayat 31. Nah, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, tadi seperti cerita tadi kan, bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia ya kan, bisa lewat burung, bisa juga tadi lewat burung gagak ya kan, Tuhan memakai caranya untuk memelihara Nabi Elia dan juga memakai seorang janda ya kan, seorang janda Sarfat. Kira-kira adik-adik tahu enggak janda itu apa? Jangan-jangan kakak cerita nanti adik-adik udah tahu janda itu apa. Coba mana, tahu atau tidak? Yang suaminya udah pisah atau udah meninggal. Iya, good Joiner. Ya, seorang janda itu yang sudah tidak ada suaminya ya kan, sudah tidak ada pasangannya ya kan. Bisa jadi meninggal atau mereka berpisah ya kan, berpisah. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, dicatat ya hafalannya ya, Matius 6 ayat 31. Oke, sudah dicatat? Sudah. Panjang sekali ya. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita mau mengakhiri kita firman Tuhan sore hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami sama-sama belajar untuk mau lebih lagi bersyukur Tuhan, untuk yang lebih lagi Tuhan percaya Tuhan akan pemeliharaan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan, buat setiap adik-adik Tuhan. Kami mau terus belajar taat Tuhan dan setia Tuhan akan perkataan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah untuk selanjutnya kembali lagi ke Caca Esther dan Kakak Tirza ya. Tadi udah dengerin firman Tuhan ya adik-adik ya. Udah ngerti semuanya? Sudah paham? Hadus. Hah? Sudah paham. Apa? Udah. Sudah paham kayak dia bilang tuh. Balikan. Sudah paham ya adik-adik ya. Oke, adik-adik, kita ada pengumuman ya. Kan sebentar lagi kita mau Natal nih. Nah, dalam rangka menyambut Natal, kita mau ngadain tuker kado. Siapa yang mau tuker kado? Yang mau tuker kado angkat tangan. Siapa? Ayo. Wah, banyak, semuanya mau tukar kado ya. Oke. Nah, kalau mau tukar kado, nanti kadonya dikasih tahu mamanya ya. Ma, nanti minggu ceria ada tukar kado loh, Ma. Hari ini nanti pas kita tukar kadonya pas tanggal 19 Kak Tirsa, pas
pas acara Natal nanti ya, pas acara Natal gereja tanggal 19 itu kita ada tukar kado. Jadi adik-adik semua nanti bawa kado ya adik-adik ya. Siapkan kadonya, bener Kak Tirsa, disiapin. Nah, untuk kadonya minimal harganya 20.000 ya adik-adik. Jadi kasih tahu mamanya, "Ma, nanti ada kado minimal harganya 20.000." Dibawa pas tanggal 19. Nanti langsung dikasih ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Oke adik-adik semuanya? Oke? Mengerti ya? Oke. Oh iya, terus adik-adik persembahan juga bisa dititipkan ke Orang tua. ke papa mamanya. Nanti baru papa mamanya kasih ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Oke adik-adik? Oke, sip. Kita mau lanjut lagi Kak Tirsa. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Burung pipit tidak meminta, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Oke, kita mau berdoa ya untuk akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengar Tuhan, itu boleh kami ingat Tuhan, dan boleh kami melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga untuk persembahan yang sudah dititipkan Tuhan melalui orang tua kami Tuhan. Engkau yang memberkati orang tua kami Tuhan. Engkau yang tambah-tambahkan berkat-Mu untuk orang tua kami Tuhan. Biarlah juga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Tuhan yang sertai kemanapun aktivitas kami Tuhan. Tuhan yang jagai kami semua. Terima kasih Allahku. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hore. Ibadah sekolah minggu kita udah selesai Kak Tirsa. Oke adik-adik, jangan lupa minggu depan kita masih ibadah sekolah minggu. Jam berapa Kak Tirsa? Jam 4 sore. Oke, jam 4 sore ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Dah. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Enak.